there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereaksi atau memberi tanggapan balik, saudara, terhadap ulasan yang disampaikan oleh TV Laskar Kristus. Kebetulan pada video saya yang sebelumnya, yang ini mendapat tanggapan oleh salah seorang YouTuber mungkin ya, penggiat media YouTube yang beragama Kristen. Dia tidak terima dengan ucapan saya. Ada beberapa poin dalam penjelasan saya di dalam video ini, yakni orang Islam jauh lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri, itu dia tidak terima. Kemudian ada beberapa lagi yang lainnya. Kita akan coba tanggapi itu, saudara. Oh ya, terima kasih kepada Ustadz Yusuf yang sudah memberikan juga ulasan, memberikan tanggapan dan pembelaan terhadap apa yang saya unggah pada video saya sebelumnya, yang sudah membantu menjawab juga atas ulasan yang disampaikan oleh TV Laskar Kristus ini. Saya tidak tahu siapa orangnya. Kalau saya nggak salah, kemarin itu saya Yusuf menyebut namanya siapa ya, Andri atau siapa gitu ya. Ya, nanti kita dengarkan saja. Berikut videonya saya akan memotong beberapa bagian-bagian dan kita ulas, saudara. Ini ulasan pertama dari Laskar Kristus itu. Di mana di sini dia katakan bahwasanya orang-orang Islam itu lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Dan ini adalah narasi-narasi yang selalu dibangun oleh mereka. Kalau tadi dia mengatakan bahwa Bapak Pendeta almarhum ya Junaidi Salat curang, tidak jujur ya dalam mengutip sebuah ayat, ya, maka kalau kita menganalisis kembali apa yang disampaikannya barusan, justru merekalah yang curang. Kenapa? Karena selalu selama ini dituduhkan bahwa Alkitab, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil sudah dipalsukan. Sudah tidak ada lagi manuskrip daripada kitab suci Kristen, itu tidak ada. Ya, baik saudara, sudah kita saksikan penjelasan dari channel Laskar Kristus, di mana di sesi pertama ini dia, yang saya tangkap, dia ada 2 poin yang dia tidak terima. Yang pertama berkaitan penjelasan tentang ucapan saya pada video sebelumnya itu. Saya mengatakan bahwasanya umat Islam jauh lebih Kristen daripada umat Kristen sendiri. Kenapa demikian, saudara? Saya bukan tanpa alasan berbicara tentang hal itu ya. Setelah saya baca ini, setelah saya membaca Alkitab ini, saya menjumpai banyak syariat Islam tertuang di sini. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, karena memang syariat-syariat Islam yang ada di dalam Bible ini, di dalam Alkitab ini, kami yang melaksanakan itu. Ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab, kami yang melaksanakan itu. Justru umat Nasrani atau umat Kristiani tidak melaksanakannya. Saya kasih contoh beberapa hal, saudara sekalian. Sebetulnya saya ada menulis buku ini ya. Ini di sini sudah ada tertuang bukti-bukti bahwasanya umat Islam lah yang melaksanakan ajaran Yesus itu. Umat Islam lah yang menjalankan ajaran atau syariat Alkitab itu, begitu ya. Saya kasih contoh misalnya
di dalam Alkitab ya, Yesus mengajarkan tentang adanya konsep tauhid ya. Ulangan pasal 6 ayat 4, kemudian di dalam Markus pasal 12 ayat 29, itu ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya ajaran Yesus kepada kaum Bani Israel untuk mentauhidkan atau mengakui yang namanya Tuhan itu adalah Allah dan Dia Esa. Itu. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 3 di sana mengatakan yang Tuhan itu Allah. Yesus adalah utusan, Dia adalah nabi, Dia adalah rasul. Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan begitu. Dan siapa sekarang yang melaksanakan itu? Kami umat Islam. Kami umat Islam yang menjadikan Yesus itu hanya sebagai utusan, bukan Tuhan. Sementara kalian mempertuhankan itu. Apalagi masih banyak. Di dalam Alkitab ini juga dilarang tentang memakan babi. Ya, surat Imamat mengatakan demikian juga babi, karena memang berkuku belah dan serah panjang dia haram bagimu. Siapa yang mengharamkan babi sekarang? Kami umat Islam. Kalian justru mengkonsumsi itu. Kemudian ada pelarangan tentang khamar. Ya, tentang khamar di dalam Alkitab. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengharamkan khamar? Kami umat Islam yang mengharamkan itu. Sementara kalian, saudara-saudaraku yang beragama Kristen, pada upacara Ekaristi menjadikan khamar bahagian daripada upacara itu. Apalagi tentang khitan. Di dalam khitan, pelaksanaan khitan, justru kami yang menjalankan itu, ya. Kami umat Islam yang melaksanakan khitan itu. Sementara kalian hanya sebahagian, memang ada sebahagian yang melaksanakan khitan kayak Advent, dia khitan itu. Ya, tapi sebagian besar justru yang mayoritas tidak khitan. Dan kami yang umat Islam ini yang menjalankan khitan. Padahal perintah khitan itu sudah ada semenjak dari Nabi Ibrahim, sudah ada ya. Dan ada itu penjelasannya di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Bahkan di dalam ini juga dengan jelas ditegaskan tentang perintah khitan itu. Di dalam Injil Barnabas ini Injil apokrif yang saya tahu kalian tidak mengakui ini, tapi di sini dijelaskan oleh Yesus, bahkan seekor anjing pun itu jauh lebih baik daripada orang tidak berkhitan. Itu di sini. Apalagi ajaran-ajaran yang lain. Yesus sholat, banyak di dalam Alkitab ini yang ajaran-ajaran di mana Yesus itu melaksanakan sholat. Ya, Yesus itu berwudu, Yesus sujud menghadap ke arah kiblat, ya, dan banyak lagi yang lain. Kami umat Islam yang melaksanakan sholat, ya, kami umat Islam yang melaksanakan sholat, kalian tidak. Kemudian ada lagi perintah puasa di bulan Ramadan. Kalian nanti baca Yeremia pasal 36 ayat 9. Di situ menjelaskan tentang perintah ibadah puasa, ya, bulan ke-9. Silakan dihitung bulan ke-9 di tahun Hijriah itu bulan apa? Tepatnya di bulan Ramadan. Jadi kami yang menjalankan syariat Alkitab itu, ya, bukti-bukti itu banyak, masih banyak lagi. Ya, kami yang menjalankan syariat Alkitab itu, sementara umat Kristen meninggalkan itu semua. Makanya saya katakan umat Islam jauh lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua berkaitan Alkitab itu dipalsukan. Memang benar adanya, karena tidak ada lagi kitab yang asli. Itu yang ditegur oleh Allah. Kalian perhatikan ayat ini. Kalau kami di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Ya, silakan dibaca. Ini saudara. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Coba, kami sudah diperingatkan oleh Allah. Kata Allah di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Baqarah 79, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Ini kalian yang tulis tangan manusia. Lalu mengatakan ini firman Tuhan. Nah, itu celaka, kata Allah begitu ya. Makanya ini tidak lagi asli, sudah palsu. Karena ini sudah palsu, sudah terkontaminasi. Jadi tidak ada lagi yang asli itu, ya. Dan kalimat ini kalau melihat dari ayat itu tadi, 2 kali Allah mengatakan fawailul lilladzi yaktubuna alkitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang telah menulis Alkitab itu dengan tangan mereka sendiri. Dan sebetulnya tentang Alkitab itu ditulis dengan tangan manusia dapat dibuktikan justru dari Alkitab sendiri. Saudara bisa lihat ini ya.
Di dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di situ ada pengakuan Lukas tentang dia di ayat 3-nya. Silakan saudara baca ini. Di ayat 3-nya mengatakan gini. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa, artinya itu hasil dari riset tulisan Lukas itu, ya. Segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Artinya tulisan Lukas itu bukan firman Tuhan. Dia merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Lukas. Kemudian Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 1. Hei Theophilus, ya. Dalam buku pertama aku menulis. Lihat, buku pertama itu bukan kitab suci. Buku pertama tulisan Lukas tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dan itu memang tulisan Lukas. Kisah Para Rasul ayat 1. Karena Kisah Para Rasul itu merupakan tulisan dari Lukas. Itu bukti. Dan banyak lagi. Silakan dilihat. Tulisan-tulisan Paulus, surat-surat Paulus yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itu semuanya murni tulisan dari Paulus. Bukan firman Tuhan. Itu bagian pertama. Bagian selanjutnya kita saksikan ini, saudara. Mana diputar balikannya, ya. Saya kasih contoh tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Ya. Di Alkitab lahir di kandang domba di Bethlehem. Di mana di Al-Qur'an? Di bawah pohon kurma. Kemudian apa lagi yang diputar balikan? Soal orang tua daripada Yesus Kristus. Di Al-Quran orang tuanya Maryam, ibunya. Di Alkitab itu Maria, bukan saudara Harun. Karena berbeda zaman antara Maryam dengan Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan Maria, ibunda Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, ya, yang banyak lagi yang mereka artinya berbeda daripada agama Kristen sebelumnya. Padahal katanya mereka beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi diputar balikan semua. Baik saudara, pada bagian potongan yang selanjutnya, dia mengatakan tentang kelahiran Yesus, ya, yang menganggap Al-Quran sudah memutarbalikkan kisah daripada kelahiran Yesus. Perhatikan baik-baik. Dia mengatakan di sini tadi bahwasanya Yesus dilahirkan di kandang domba. Silakan kamu buka baik-baik, ya, TV Laskar Kristus. Saya tidak tahu nama saudara siapa. Coba dibuka baik-baik di sini tentang kisah kelahiran Yesus. Di mana Yesus itu dilahirkan? Sepengetahuan saya dan setelah saya membaca ini, saya sudah tamat 3 kali ini membaca Alkitab ini. Saya hanya menemukan 2 ayat. Hanya 2 ayat saja yang menjelaskan tempat di mana Yesus itu dilahirkan. Pertama di dalam Lukas pasal 2 ayat 7. Yang kedua adalah Matius pasal 2 ayat 11. Silakan dilihat ayatnya ini. Ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat 7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkus dengan lampin. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Ingat saudara, bukan di kandang domba. Yesus itu dilahirkan di palungan. Palungan itu apa? Tempat wadah minum binatang ternak. Nah pertanyaannya, binatang ternaknya apa? Bukan domba, karena di situ tidak disebutkan kata-kata domba. Ya. Binatang ternaknya itu ya bisa saja apa saja, bisa tempat palungan minum, tempat minum unta mungkin, atau kuda mungkin, atau kambing mungkin, atau domba mungkin, atau yang lainnya apa saja bisa. Jadi tidak ada kata-kata di dalam kandang domba, tidak ada. Jangan membohongi. Kalian itulah saudara telah membohongi, telah menipu isi kitab kamu sendiri. Tidak ada dinyatakan di dalam Alkitab itu Yesus dilahirkan di kandang domba. Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan di Matius pasal 2 ayat 11. Bunyi ayatnya begini saudara. Maka masuklah mereka, ya, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Nah di dalam Matius pasal 2 ayat 11
Yesus itu dilahirkan ternyata di rumah, di dalam kamar. Ini terbukti di sini. Di dalam Matius pasal 2 ayat 11. Tidak dijelaskan, tidak disebutkan di kandang domba. Jadi jangan membohongi, jangan menipu. Kalau Al-Quran, nanti saudara silakan lihat dalam surat Maryam pasal 25, surat Maryam ayat 25 itu di sana jelas dikatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma. Jelas pernyataannya. Kalau kalian mengatakan dia di bawah, di dalam kandang domba, mana bukti ayatnya? Itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, berkaitan nama Bunda Maria. Ya, memang di dalam Al-Quran itu tertulis Maryam. Di Alkitab Maria. Justru ini perlu diperbaiki. Kenapa? Saudara, ya sekali lagi kita melihat menggunakan Injil Barnabas. Di dalam Injil Barnabas dan di dalam Al-Quran disebutkan nama ibunya Yesus itu sama-sama bernama Maryam. Ya, Maryam, bukan Maria. Saya tahu Alkitab ini atau Barnabas ini saudara tidak menerimanya karena kalian mengakui ini adalah palsu. Itu tidak fair, tidak adil. Ya, kenapa ini dikatakan palsu? Apa patokannya mengatakan Injil Barnabas ini palsu? Karena kalimat aslinya yang mana? Karena Injil asli kalian tidak ada lagi. Jadi apa patokannya mengatakan Injil Barnabas ini palsu? Itu tidak fair. Bagaimana? Kenapa kalau tidak ini yang dikatakan palsu? Karena ini juga tidak ada patokan benarnya. Begitu. Di sini lihat. Di sini namanya ini Bunda Maryam. Ya, di sini namanya Maryam. Jadi Al-Quran dan Injil Barnabas itu sama. Ya, sama penyebutan nama dari ibu Yesus bernama Maryam. Dua itu sudah terjawab, saudara. Jadi justru yang Maria ini, ini perlu diperbaiki. Karena memang musaddiqul lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Nanti ini silakan dilihat. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai membenarkan kitab-kitab terdahulu. Musaddiqul lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Membenarkan kitab-kitab yang ada di tangan mereka, yakni Taurat dan Injil, yang menurunkan Taurat dan Injil. Kenapa benarkan? Karena ada yang tidak benar. Kata-kata pembenaran di situ atau membenarkan adalah membetulkan. Kenapa membenarkan? Karena ada yang tidak benar di sini. Kenapa dibetulkan? Karena ada yang tidak betul, makanya diluruskan, dikoreksi, diperbaiki. Itu inti Al-Quran itu diturunkan. Kalian tidak beriman, ya itu terserah kalian. Tidak ada masalah buat saya, ya. Nah itu poin yang kedua dari potongan video yang tadi. Kita saksikan yang berikut, saudara. Ya, Alkitab itu palsu semua. Ayat-ayat palsu semua. Ini yang mereka selalu sampaikan. Jadi kalau dia bilang orang Kristen kena batunya karena kita tidak beriman kepada Al-Quran, dia salah sekali. Karena orang Kristen itu tidak menerima Al-Quran dan Nabi Muhammad dan juga Allah. Jadi gak mungkin kami beriman dengan itu. Kalau dia mengutip ayat Al-Qurannya tadi, bahwasanya kami tidak dipandang orang beragama jika kami tidak beriman kepada Al-Quran. Wih, Anda harus ngaca dulu. Agamamu muncul di abad keberapa? Kekristenan sudah ada sebelum agamamu ada. Sudah terbentuk, orang Kristen sudah dianggap orang beragama terlebih dahulu, barulah muncul agamamu yang memutarbalikkan isi daripada Alkitab. Baik, saudara, pada potongan akhir ini, ya, dia menyatakan ketidakterimaannya, ya, terhadap ajaran Islam, syariat Islam ini. Bahkan dia mengatakan Islam itu baru datang kemudian dan Kristen lebih dahulu. Kalau dia mengatakan mengaca dulu, saya rasa terbalik, nggak salah itu. Kalian yang ngaca dulu. Kristen itu, apalagi Protestan, itu datangnya di abad ke-16. Bukan di abad pertama. Makanya baca sejarah, baca itu baik-baik, ya, sumber dan referensi dari agamamu, ya. Jadi Kristen Protestan itu lahir tahun 1517 Masehi. Abad ke-16, Islam di abad ke-6.
10 tahun jaraknya. Islam jauh lebih dulu ketimbang Protestan. Ya, Protestan muncul karena ada Martin Luther. Protes yang diajukan atau yang diajukan oleh Martin Luther kepada gereja, ya waktu itu Kristen yang ada hanya Katolik. Yang kalau Katolik memang lebih dahulu dari Islam, dari kedatangan Rasulullah. Cuma sebenarnya kata-kata Islam itu sudah ada jauh sebelum Kristen itu ada, sebelum Nabi Musa. Kalau kami mengacunya kepada surat Al-Hajj ayat 78. Nih ayatnya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 78 itu begini. Potongannya, kalimatnya di dalam Al-Hajj itu, Bismillahirrahmanirrahim, millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qabli. Ya, min qabl. Bahwasanya ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian muslim dari dahulu. Jadi muslim sudah ada di masa Ibrahim, saudara. Jadi ngaca. Justru kekristenan baru muncul. Kekristenan itu sekali lagi baru muncul di abad ke-16. Di abad 16. Ya, 15-17 Masehi yang dibawa oleh Martin Luther. Melalui 95 tesisnya, protes dia terhadap gereja Katolik. Ya, pelajari sejarah itu. Antum atau saudara menampar muka sendiri itu, ya. tidak paham. Bahkan kata-kata Kristen itu sendiri itu tidak berasal dari Yesus. Tidak berasal dari Yesus. Yesus tidak mengenal kata-kata Kristen. Sekali lagi, Yesus tidak pernah mendengar, tidak pernah mengenal, dan tidak pernah tahu ada kata-kata Kristen terhadap ajaran yang dibawanya. Kata-kata Kristen baru muncul itu, ya, setelah Yesus tidak ada. Setelah Yesus tidak ada lagi di bumi ini, di muka bumi ini. Di mana mulainya kata-kata Kristen itu muncul? Silakan saudara buka Kisah Para Rasul ayat 11 pasal 11 ayat 26. Nih ayatnya. Silakan di situ baca ya ayatnya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaat itu, ya, saat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi bukan di abad pertama, ya, bukan di pertama sekali kekristenan muncul itu baru ada, sudah ada Kristen, tidak. Ini tulisan Lukas, Kisah Para Rasul ayat 11, pasal 11 ayat 26 itu tulisan Lukas sekali lagi. Dan Lukas itu bukan salah satu dari murid Yesus yang ke-12 atau yang 12 orang itu tidak termasuk di dalamnya Lukas. Ya, tidak masuk. Belajar baik-baik tentang kekristenan saudara, ya, biar nanti tidak memalukan diri sendiri dan tidak mempermalukan umat Kristen. Saudara mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan umat Kristen saat ini. Ya, baca baik-baik, pelajari baik-baik tentang Alkitab saudara supaya tidak gagal paham, ya, tidak gagal paham. Jadi sungguh sangat memalukan saudara protes tentang keberadaan Islam itu baru datang kemudian, padahal, ya, kekristenan baru muncul tahun 15-17 Masehi yang dicetuskan oleh Martin Luther, ya, melalui tesisnya yang berjumlah 95 tesis. Silakan dicari itu biar belajar lagi saudara, ya, tentang kekristenan itu kapan munculnya. Justru 10 tahun jaraknya setelah Rasulullah Muhammad SAW itu membawa keislaman. 10 tahun kemudian, ya, baru 10 abad, bukan 10 tahun, maaf, 10 abad lamanya, ya, baru muncul, bukan 10 tahun saya ralat, 10 abad lamanya baru muncul itu kekristenan di abad ke-16. Sementara Islam ini dibawa oleh Rasulullah itu di abad ke-6. Jadi ada 10 abad masanya jarak itu. Jadi tadi saudara protes tidak menerima Al-Quran, tidak mengimani Muhammad SAW, tidak beriman kepada Allah, tidak menerima Al-Quran.
dan kalian mempertuhankan Yesus, sadarkah kalian bahwasanya Yesus sendiri tidak terima dirinya itu dipertuhankan? Ya, nanti baca Matius pasal 15 ya, di dalam di dalam Matius pasal 15, juga nanti di dalam ada beberapa ayat lainnya ya, di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9 sampai 9 dan 14 bunyinya begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya, padahal hati mereka jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi, saudara, Alkitab ini perintah manusia. Itu ya pengakuan Yesus begitu tuh dalam Matius pasal 15 ayat 8, ayat 9 dan ayat 14. Kita lihat di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Apa di sana dijelaskan? Orang-orang yang teriak kepada Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah engkau kami telah bernubuat demi namamu, telah menyembuhkan orang sakit demi namamu, telah mengusir setan demi namamu. Lalu apa jawab Yesus di situ? Enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan, kalian membuat kesesatan. Jadi di dalam Matius pasal 15 ayat 14 tadi itu Yesus begini mengatakan, biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Camkan baik-baik kalimat yang disampaikan oleh Yesus di dalam surat Matius pasal 15 ayat 14 ini. Semoga ini memberikan pencerahan dan menjawab serta memberikan kepuasan terhadap channel TV Laskar Kristus. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf karena memang mungkin waktunya agak sedikit panjang ya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.